berdiri. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Dari Roma pasal 8, pasal 8. Ayat 27. Kita baca dari ayat 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30. Kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 26. Ya, sudah dapat semua? 8 ayat 26 sampai 30. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana kebenaran harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Yang dimuliakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh anugerah Tuhan kami di tempat ini bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, oleh Roh-Mu menguasai pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menerima dan membawa pulang firman itu menjadi berkat berlimpah di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus juga memimpin hamba-Mu membicarakan firman ini dengan jujur, jelas, dan terang bagi kami. Kuduskan Kristus di dalam hati kami, sehingga semua firman-Mu akan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita akan melihat dalam renungan firman Tuhan ini tentang kemuliaan anak-anak Allah, Bapak Ibu. Kemuliaan anak-anak Allah. Ini penting kita harus renungkan bahwa anak-anak Allah ini kan berbeda dengan anak-anak yang lain, ya, selain dari anak-anak Allah. Maka ada anak-anak malaikat, atau juga ada anak-anak malaikat. Yang ada adalah anak-anak Allah dan anak-anak yang lainnya, ya. Anak yang lainnya terserah siapa yang kita bisa temui di dunia ini. Tapi sedikit misalnya kita coba pahami, kemuliaan ini kan sesuatu hadirat yang berharga, ya, atau sesuatu yang berharga dari pribadi ataupun dari personality dari seseorang itu, ya. Apakah dia itu ditempatkan yang mulia oleh karena dia punya jabatan? Apakah dia ditempatkan yang mulia oleh karena dia sultan, ya? Oh, mungkin kadang-kadang nggak paham juga kalau sultan bahasa saya, ya. Jadi orang kaya, orang yang benar-benar dermawan, orang yang benar-benar dikagumi banyak orang karena kebaikannya. Apakah dia dimuliakan oleh karena memang dia orang tua, orang yang sudah posisinya menjadi penasehat ataupun dituakan, yang dihargai di mana-mana pun, ya. Itu bahasa di dunia yang mengatakan yang termulia, ya. Itu kita sedikit pahami.
Jadi ilustrasinya yang saya coba juga setuju, banyak beberapa teman yang mengilustrasikan tentang bagaimana memahami kemuliaan ini. Karena misalnya kita melihat jeruk, ya, jeruk itu kan kita lihatlah yang baik ya. Memang namanya jeruk, jeruk manis, jeruk asam juga kan tetap jeruk namanya. Namun kan kita lihat dari luarnya bagus ya. Nah, tetapi yang kita harapkan dari jeruk itu kan ada yang manis, ada yang asam. Gak mungkin misalnya jeruk manis yang kita yang diharapkan oleh seorang ibu tukang masak kan? Ya untuk apa kan? Ya ini bukan jeruk yang saya harapkan, bukan jeruk yang saya butuhkan kan begitu. Pasti jeruk asam. Tapi kita yang mau jeruk yang manis kan dikasih jeruk asam, ya ini saya tidak suka ini yang jeruk manis yang saya harapkan gitu. Jadi artinya jeruk itu dibutuhkan sebagaimana kebutuhan yang diperlukan oleh orang. Dan yang kita mau pahami di situ, berarti jeruk itu punya sesuatu yang berharga bagi kita. Benar? Tapi berbeda kebutuhan. Apa harga dari jeruk itu? Itu manisnya dan asamnya kan. Dan apakah kita bisa lihat langsung? Apakah kita bisa tahu langsung bahwa ini adalah jeruk manis dan ini adalah jeruk asam? Tidak kan? Tidak bisa kita lihat. Sampai kita mengupasnya dan merasakannya, memakannya. Itulah kemuliaannya kan? Itulah kemuliaan daripada jeruk dari itu. Kemuliaan dari jeruk itu. Ya. Tapi bisa aja kita akan melihat dari luar, oh dia bagus. Kalau misalnya bisa disebutkan, oh jeruk yang mulia karena manismu. Nah, begitu kan? Nah, jeruk yang mulia karena asammu. Bisa saja begitu. Kalau kita sudah tahu jeruk itu, bahwa jeruk itu akan memberikan asam atau manis. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan begitu juga di dunia ini. Bapak yang dimuliakan, katanya kan dia seorang pejabat tinggi, tetapi pejabat yang korupsi. Terus yang mana aja yang dimuliakan? Berarti jabatannya kan? Tapi rasanya rupanya nggak enak gitu. Kenapa? Aduh, ini pejabat yang dimuliakan tapi korupsi kan gitu kan? Nah, sama dengan asam manis tadi. Jeruk yang dimuliakan, dia dikasihnya jeruk yang asam. Rupanya yang menyatakan dimuliakan jeruk itu adalah yang berharap manis jeruknya, tapi yang dapat asam. Nah, kira-kira begitulah kita memahami tentang kemuliaan ini ya. Oke, kira-kira sudah lengkap ya. Nah, sehingga kita akan lihat di sini dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 ini tentang kemuliaan anak-anak Allah. Seperti apa kemuliaan anak-anak Allah itu? Ya. Ketika kita sudah akan mengetahui ini dari ulasan firman Tuhan ini, semoga kita akan renungkan dan kita pegang itu, kita lakukan itu dan kita jadikanlah itu menjadi garam dan terang ya di mana kita berada. Pertama kita lihat dari ayat itu, kita tadi sudah baca Bapak Ibu, saya akan ulang-ulang juga nanti membacanya. Dia 19 itu berbicara tentang kemuliaan itu adalah dinyatakannya sebagai anak-anak Allah. Ya, memang ini bisa di atas menjadi kata-kata pertama ataupun penjelasan pertama, bisa juga di belakang. Sebab dalam ayat itu dikatakan, ayat 18 itu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi rupanya apakah ini bisa muncul pada saat kita di dunia? Bisa. Atau nanti ketika memang Tuhan sudah mengangkat kita, terangkat ke surga, dan kita ada di awan-awan, baju kita semua tinggal dan kita terangkat seperti yang dikatakan oleh Tesalonika dan Wahyu, maka orang dunia akan melihat itu sudah dimuliakan. Anak-anak Allah itu dia anak Allah yang terangkat itu. Karena mereka akan cari, misalnya ada teman-teman kita yang benar-benar tidak anak Tuhan, misalnya ada pengangkatan sekarang. Maaf ini kalau ada yang tinggal di sini, berarti dia belum anak Tuhan. Dia bilang, saya yang tinggal di sini sudah terangkat. Ketika dia pernah dengar firman Tuhan, bagaimana anak Allah itu dinyatakan, itulah dia. Kapan itu terjadi? Ya nanti. Tetapi apakah juga penyataan anak-anak Allah ini juga terjadi pada saat kita masih hidup? Bisa saja. Dengan caranya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan anak-anak Allah itu. Ya. Dan kemuliaan anak-anak Allah itu sebenarnya indah dan menjadi suatu dorongan baik bagi banyak orang. Bisa saja kita tidak memahami. Ibaratnya kalau Tuhan datang sekarang mengangkat kita ke surga dalam pengangkatan, masa pengangkatan itu,
Ya, orang kan nggak ngerti, kita juga nggak ngerti. Tiba-tiba kita ada di atas misalnya, kita ada di surga. Mana kita paham itu? Dan ketika sudah di atas, baru kita bertemu satu dengan yang lain. Bagi orang-orang kudus mengatakan, oh iya, ya, benar juga firman Tuhan kita kok terangkat. Lih, kemarin itu paman saya sudah mati dalam Yesus Kristus. Rupanya dia sudah ada di sana di awal. Jadi itu kan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya, kita bisa pikirkan itu di kemudian hari. Nah, dan yang berikutnya, dalam ayat 20 itu juga di situ menyatakan kemuliaan itu adalah dimerdekakannya anak-anak Allah dari perbudakan kebinasaan. Itu kemuliaan kita. Terus orang tanya, bagaimana kamu bisa menyebutkan bahwa kau sudah bebas dari perbudakan kebinasaan itu? Ya kan saya yang tahu. Dan itu tidak bisa dilihat, sama seperti jeruk tadi, jeruk yang mana manis, jeruk mana yang asam kan, tidak bisa dilihat. Tapi kemuliaannya dia punya gitu. Begitu orang rasakan, yang kita harapkan manis itulah kemuliaannya. Yang memang kita harapkan asam, ya asamlah memang kemuliaannya. Gitu. Sama seperti seorang anak yang dikatakan ayat 20 itu, ada dikatakan di situ, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, ya, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah itu firman Tuhan yang menuliskan. Kalau misalnya itu Pak, jangan langsung letterlek, enggak, ya saya lebih baik letterlek atas firman Tuhan daripada apa kata orang, apa kata tafsir manusia. Kalau kata tafsir manusia, saya mau tanya, dia pakai metode apa menafsirkan itu kan gitu. Sedangkan ini orang, mau siapapun yang tidak pernah sekolah tapi tahu membaca, kalau dia misalnya baca ini dia merenungkan dan dia akan paham itu. Rupanya kemudian anak-anak Allah itu ada. Kenapa? Kita menuliskan, oh janganlah Allah aja yang dimuliakan. Ya, kalau saya mikir-mikir, saya ada di nonton TV juga, ya ada pejabat aja yang dimuliakan, tapi saya pun harus dimuliakan karena saya punya kemuliaan anak-anak Allah. Gitu. Jadi kemuliaan anak-anak Allah itu dikatakan adalah pembebasan dari kebinasaan. Pembebasan perbudakan dari kebinasaan. Ayat itu sudah jelas menyebutkan perbudakan kebinasaan. Apa sih perbudakan kebinasaan? Kebinasaan itu kan ketika kita sudah mati udah binasa kan gitu. Kalau masih hidup pasti perbudakan. Perbudakan yang dilakukan itu untuk menjadikan kita menderita. Benar? Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Kita selalu menderita. Apakah dosa itu mempermalukan diri kita? Itu penderitaan. Apakah dosa itu akan membuat kita itu menjadi rendah di hadapan manusia? Itu penderitaan. Apakah dosa itu yang membuat kita itu tidak enak bergaul dengan yang lain? Itu penderitaan. Apakah dosa itu membuat ketika kehadiran kita itu tidak menyenangkan bagi banyak orang? Itu penderitaan. Menderita nggak? Menderita. Oh itu datang si Anu, ayo kita pulang. Nanti kita akan kacau dibuatnya. Kan menderita dia kan? Lantas kita tanya, kenapa orang tidak suka dia kehadirannya? Berarti ada dosa yang diperbuat. Ada dosa yang masih dibawa-bawa dalam komunitas manusia misalnya. Dia harus ada di tempat orang yang berdosa juga. Mas Pur mengatakan orang yang berdosa itu tidak kuat, tidak bertahan lama di antara orang-orang yang anak Tuhan, orang kudus. Jadi banyak sekali bisa penderitaan yang kita bisa rasakan di dunia ini, karena ada masih di dalam perbudakan kebinasaan. Kapan binasanya? Ya sampai dosa itu matang ya akan membawa maut kan? Karena itu ada Bapak Ibu di dunia ini anak-anak Tuhan yang masih menjadi saksi. Itu sebagai pertolongan bagi mereka yang sebenarnya hidupnya masih dalam perbudakan kebinasaan. Itu. Jadi kalau misalnya anak-anak Tuhan sudah terangkat, ya sudah kebinasaan aja. Kalau dikatakan dalam Wahyu itu, begitu anak-anak Tuhan terangkat oleh Kristus, oleh Tuhan dalam pengangkatan, maka yang ada di situ adalah perbudakan penderitaan. Karena di situ adalah masa kepicikan 3,5 tahun, kemudian masa kepicikan yang berat 3,5 tahun berikutnya, kemudian datanglah penghakiman besar.
Tapi kalau sekarang, waduh, ini mengatakan bisa sekarang sudah masa akhir zaman. Ya, tapi saya tidak merasa penderitaan seperti Wahyu katakan begitu. Berarti kan belum, bukan kan belum. Tetapi kalau itu terjadi masa tidak ada lagi orang merasa bahagia, semua sudah menderita, mau dia punya uang pun menderita, takut, entah menderita apapun itu, berarti itu sudah masa di zaman akhir. Berarti kan sekarang belum kan? Kenapa? Walaupun saya tidak punya uang, saya tidak begitu menderita, kan begitu kan? Walaupun saya tidak bekerja, saya bisa makan di mana-mana dan saya tidak menderita. Iya kan? Jadi apa yang Bapak Ibu dengarkan di luar misalnya, sekarang sudah zaman akhir yang sudah ada penderitaan banyak, pencobaan banyak, perang sana, itu mah dari dulu sudah terjadi, itu dari zaman penjajahan lama lebih parah lagi kejadiannya. Pada zaman batu itu, senggol sedikit bunuh. Itu lebih ngeri lagi. Kalau sekarang mah nggak begitu kan? Masih ada orang berpikir, oh ini punya nyawa, saya punya nyawa. Ya, baiklah, sama-sama berdosa tapi tidak langsung saling membunuh. Nggak pada zaman batu. Banyak sekali kadang-kala sesuatu yang tidak benar dari Alkitab bisa kita dengar dari luar. Tetapi saya katakan di sini, maksud daripada kemuliaan Allah itu bisa terjadi dilihat oleh orang bahwa kita itu memiliki kemuliaan karena kita merasa tidak diperbudak lagi oleh dosa kebinasaan itu. Kenapa kita sudah bebas dalam Yesus Kristus dan kita merdeka, kita tidak merasa takut, kita tidak merasa ragu, dan kita bisa melakukan kegiatan kehidupan kita di dalam kemerdekaan oleh Yesus Kristus. Mau bekerja juga di dalam kemerdekaan Yesus Kristus, mau melakukan usaha, melakukannya dengan kemerdekaan oleh Kristus. Mau kita makan pun kemerdekaan oleh Kristus. Mau kita diundang dan makan makanan orang yang mengundang kita pun merdeka makannya. Tanpa apa-apa yang mengganjal dalam hati kita. Oleh karena kita dimerdekakan oleh Kristus. Iya kan? Mau kita beribadah pun kemerdekaan oleh Kristus. Karena itu kalau ada orang yang menantang itu berarti dia tidak merdeka. Dan dia masuk dalam perbudakan kebinasaan. Kenapa? Bagaimana bisa ibadah bisa dilarang? Nggak ada unsur apapun. Iblis saja yang punya kekuatan bisa mempengaruhi manusia, bisa digilakkan manusia, tidak bisa menghalangi peribadatan. Apalagi manusia yang bisa ditangkap polisi, kan gitu kan? Sebenarnya kita punya kemerdekaan itu. Jangan-jangan karena kita tidak punya kemerdekaan mau datang beribadah pun takut. Kenapa? Ini bingung saya, gereja saya sudah ada yang ngintip-ngintip, daripada saya terkena di dalam nggak usah datang ke gereja. Berarti dia pun masuk di dalam perbudakan kebinasaan. Kenapa harus takut? Itu banyak di tempat sana ya. Kalau di sini pasti sudah nggak begitu lagi. Tapi di tempat yang lain masih ada begitu Bapak Ibu. Takut ke gereja karena ancaman eksternalnya. Itulah. Jadi kemuliaan itu adalah dimerdekakannya anak-anak Allah yang dimuliakan. Ayat berikutnya, ya, yang dimuliakan seperti apa? Bapak Ibu, saya kadang-kala berpikir pada diri saya, kenapa orang bisa mengatakan kepada saya, Pak salah, terima kasih. Ya, Pak salah, waduh, Bapak ini saya perhatikan loh Bapak. Walaupun Bapak tidak pernah bicara dengan saya, tapi saya perhatikan, selalu saya dapat inspirasi sesuatu katanya. Saya bingung, ini ngada-ngada apa gimana? Atau muji-muji mau mengharap apa dari saya kan gitu kadang-kala ya. Tapi itu benar, sampai seperti saya pun memperhatikan orang lain dan ada inspirasi yang saya tangkap dari dia untuk mengubah kehidupan saya seperti dia. Apalagi kalau misalnya dia hadir, dengan salam dan peluk, kemudian ada lagi salam tempelnya. Maunya Bapak itu datang terus ketemu sama saya, karena setiap ketemu pasti ada salam tempelnya. Kan senang saya kan. Berarti kemuliaannya itu kan ada Bapak Ibu. Benar? Kita bisa menciptakan kemuliaan kita itu seperti itu Bapak Ibu. Jangan harap ayah pendeta aja misalnya datang ke rumah begitu senangnya, saya pun datang Bapak Ibu ke rumah saya harus senang sekali. Karena dia datang ke sini bukan bawa keluhan, tapi bawa berkat. Tapi bawa keluhan pun kan Paulus katakan ya kesenangan bagi saya juga. Kenapa? Berarti saya berharap ya. Kenapa? Tempat dia berdiskusi untuk membebaskan penat-penutnya itu di dalam hatinya. Ya kan? Jadi bukan hanya bawa berkat aja, memang. Jangan datang-datang memang dia pulang pun tidak ada bawa apa-apa dari kita. Terus mana kemuliaan kita? Jadi maksudnya kemuliaan kita itu tersembunyi dan bisa dinikmati orang Bapak Ibu. Harusnya kita berada di situ. Dan itu sangat mudah sekali.
Dan yang lebih tidak mudah itu ketika kita tahu berbuat sesuatu oleh karena kemuliaan Allah itu muncul bagi kebaikan bagi banyak orang atau orang lain, namun kita menahan, namun kita menutup diri, namun kita ya bersembunyi, dan akhirnya kita sendiri yang sesak benekak, sesak nafas. Karena kita bisa melakukannya, tapi kita menutupnya. Karena firman Tuhan menginstruksikan, kalau ada orang yang mau minta, kamu bilang jangan, tidak ada, padahal padamu ada, katanya kan. Tidak ada, katanya, padahal padanya ada. Dia kan menyiksa diri sendiri. Nah, kecuali kalau dia tidak tahu tentang kemuliaan anak-anak Allah ini. Tapi inilah yang disebutkan. Kemuliaan itu adalah dibebaskannya anak-anak Allah dari statusnya yang memang sudah dimuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah kemuliaan itu adalah dibebaskannya. Ya, dibebaskannya anak-anak Allah dari penderitaan. Dibebaskannya anak-anak Allah dari penderitaan. Ayat 22 dikatakan di situ. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya. Tapi di dalam ayat ya kalau tadi ayat 21 itu dimerdekakannya. Ayat 22, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kan disinggung di situ tetap pengangkatan. Jadi kenapa saya ceritakan konteks wahyu pengangkatan akan hadir itu, memang dalam konteks itu dibicarakan Bapak Ibu. Ya, karena itu kita sebagai masih ada di dunia berstatus anak-anak Allah itu memang kita dibebaskannya oleh kita punya kemuliaan Roh Kudus itu, yaitu anak-anak Allah dari penderitaan. Berarti kita bisa katakan, berarti saya sudah milik Kristus itu sebenarnya saya tidak harus menderita di dunia. Amin. Ya, sebenarnya saya juga tidak bisa merasakan dan bagaimana merasakannya. Tapi kita bisa juga merenungkan rasa penderitaan itu seperti apa. Misalnya ada orang yang sekarang banyak kan ya kehilangan rumah oleh karena bencana alam kemarin kan. Nah, bisa nggak kita rasakan seperti apa penderitaannya? Bahkan jangan-jangan ada seorang anak hilang bapak ibunya itu dia tidak tahu lagi, memang tidak ketemu lagi gitu. Dia berharap masih hidup juga bingung, dia berharap sudah mati pun bingung. Karena mungkin saja dia tidak tahu apakah tadi bapak ibunya ada di dalam rumah yang sudah ditimbun larva itu kan, tanah itu kan. Jadi penderitaannya kan nggak bebas, nggak plong kan. Ya kalau kita pengalaman yang mati orang tua kita kan sudah pengalaman ya kan. Seperti saya juga kan sudah pengalaman siapa penderitaannya, tapi lama-kelamaan juga terbebas. Itu kan penderitaan dunia. Kok dipikir-pikir juga, ya gimana ya? Ya memang menderita. Menderitanya bukan karena apa? Menderitanya, aduh Tuhan, kemarin saya mau kasih sama bapak saya itu belum sempat dia nikmati, dia sudah duluan ke surga. Penderitanya di situ, padahal belum tentu waktu dia hidup kita kasih dia terima ya. Belum tentu kan. Tapi kita menderita oleh karena kita jasmani. Jadi ini yang disebutkan ketika kita sudah menyadari kita memiliki kemuliaan Allah itu oleh Yesus Kristus dalam diri kita itu, berarti penderitaan di dunia ini pun kita bisa dibebaskan. Dan kita bisa melakukan pembebasan diri bersama dengan Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Kehilangan barang. Iya ya, kehilangan barang. Ya. Oleh kena teledor, hancur misalnya sesuatu. Iya ya. Tapi kita bisa menciptakan penderitaan berlarut-larut, benar? Bisa. Aduh, kenapa begitu? Nanti terobati sehari, besoknya lagi, aduh, kenapa begitu? Jadi dia menciptakan penderitaan itu. Apakah dia belum ada Roh Kudus? Saya pikir juga. Yang harusnya kalau ada dia sadari ada Roh Kudus, berarti dia bisa terbebas dari penderitaan demikian. Itulah hebatnya kemuliaan Allah itu dalam diri kita. Dan kita punya itu dan kita bisa ciptakan seperti itu. Ya, bukan ciptakan kita karena memang ada Roh Kudus dalam diri kita itu sehingga kita mampu melakukan itu. Ya, jangan sampai nanti ada orang bangkrut misalnya bunuh diri dari atas seperti yang kemarin kejadian di Bandung kan, ada di Roxy juga kan. Ya, padahal
ibunya, anak-anaknya masih kerja, tapi dia mikir, aduh, saya tidak bisa lagi nanti pakai baju yang ratusan juta, pakai ini segala macam, daripada malu di sana, lebih baik akhiri nyawa. Ya, tidak ada kemuliaan bagi dia, jadi dia gampang tuh untuk berontak. Kalau dikatakan dalam Wahyu, siapa yang bunuh diri itu kan berdosa, kan? Neraka, gitu ya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada yang membuat dia itu berharga. Yang membuat diri kita sadar itu kan ada Roh Kudus. Sadar itu kan menjadikan kita berarti saya berharga, gitu. Mau jadi tidak apa-apa lagi, mungkin di dunia kita dipecat, kita di ini, tetapi ketika kita memang ada Roh Kudus dalam diri kita, dia akan memberikan, oh tidak di situ tempatmu untuk dibanggakan, mau kan bisa di tempat yang lain. Jadi kita akan diingatkan oleh Roh seperti itu. Dan itulah kemuliaan anak-anak itu, anak-anak itu. Ada yang berikutnya adalah kemuliaan itu adalah dibebaskannya anak-anak Allah dari pembebasan tubuh yang kita sudah baca ayat 23. Pembebasan tubuh itu saya katakan ya nanti di kemudian hari. Itu sudah jelas dikatakan ayat 23 itu bahwa pengangkatan, menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Nah, tubuh ini memang tidak bebas saat ini, Bapak Ibu. Kenapa kita harus sadar bahwa tubuh ini tidak bebas saat ini? Karena kita masih mempergunakan mata yang bisa melihat godaan dosa, masih bisa melihat sesuatu yang tidak baik. Bahkan bisa melihat yang baik namun menimbulkan iri. Ya kan? Tapi ada juga yang memang yang tidak baik kita lihat yang menjadikan kita berdosa. Ada yang baik kita lihat tetapi ada dorongan iri. Nah, itu juga berdosa kan? Tapi ada yang tidak baik kita lihat yang menimbulkan dosa bagi kita kan? Itulah jasmani. Jadi apakah kita perlu dibebaskan? Ya perlulah, jangan lama-lama lah di sini. Kalau mau saya katakan ya cepat-cepat datang Tuhan ya. Bebas dari tubuh itu. Karena tubuh yang kudus tidak akan merasakan itu, tidak akan ada indikasi yang persoalan yang dihadapi oleh jasmani ini yang menimbulkan penderitaan bagi kita. Dan yang terakhir, Bapak Saudara, kemuliaan anak-anak Allah itu adalah kemuliaan itu adalah diselamatkan dalam pengharapan. Diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 24 sampai 25 itu. Di situ memang bicara mengatakan bahwa keselamatan pengharapan. Ya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Gitu. Kenapa diselamatkan dalam pengharapan? Ya memang selamat dalam pengharapan. Kalau sekarang kita sudah selamatkan, berarti kita sudah tidak di jasmani ini, benar? Ya kalau kita mau per-peran, Bapak saya ini kadang-kala ini anak-anak nanti kalau nggak ngerti tanya bapaknya di rumah ya, mamanya ya. Kalau mau cepat selamat mati saja. Dia akan tahu, oh saya selamat. Gitu. Yuk kok gitu Pak Pendeta ngomongnya, nanti tanya bapaknya supaya jangan error pula pikirannya kan. Pak Pendeta bikin saya mau selamat mati dulu lah gitu, jangan mau bunuh diri, berdosa. Tapi artinya kalau kita mau tahu bukti keselamatan itu ada, ya mati dalam Kristus, mati jasmani mau mati apalah gitu kan. Nah, tapi kalau membuktikan nanti ya tunggu datang Yesus lah menjemput kita, amin. Tunggu kita tua pada masa kita sudah berakhir di dunia baru kita tahu oh keselamatan memang ada. Ini maksudnya bahwa kita itu menunjukkan kita ini sudah selamat. Pengharapan hidup kita itu bisa nampak bagi orang lain. Kita itu berbicaranya pun berbicara yang penuh harap. Atau orang-orang yang berpengharapan karena dia sudah memiliki keselamatan. Begitu. Berarti apapun tidak bisa mengganggu kita, apapun tidak bisa membuat kita lemah sebagai orang yang menyaksikan, yaitu keselamatan yang dalam harapan itu. Jadi tidak bisa apapun yang melemahkan kita yang menjadikan orang seperti nggak berpengharapan aja. Padahal seseorang yang menunjukkan sikap kehidupan yang berpengharapan, dia itu sudah memiliki keselamatan dalam Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan di situ, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi pengharapan yang dilihat itu adalah ada sekitar dunia kita ini. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kemuliaan yang tersembunyi itu adalah keselamatan yang kita akan dapat, namun bisa kita tunjukkan kesaksian kita bahwa kita sudah memiliki keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir keterangannya di dalam ayat yang 26 kita melihat terakhir itu.
semua apa yang kita sudah pahami tentang kemuliaan anak-anak Allah ini, kemuliaan itu dinyatakannya, kemuliaan itu memerdekakan kita, kemuliaannya itu adalah memang membebaskan kita, kemuliaan itu keselamatan yang kita sudah simpan dalam diri kita itu. Itu semua kan prakteknya ketika kita mau tunjukkan memang kita sudah berdoa di dalam roh. Atau mau saya katakan, itu kemuliaan semua, tapi belum kita akan lihat, belum kita yakini. Kenapa? Karena kita belum terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya bilang ada di tempat ini, walaupun belum tahu kemuliaan itu seperti apa, Pak Pendeta, saya mau memilikinya, saya mau akan pastikan itu, berarti belum ada Kristus kepadanya. Tetapi dia ada misalnya beribadah di sini. Saya bilang, ya Tuhan memanggil dia untuk mendengar firman Tuhan, amin. Karena Roma pasal 1, pasal 2 ya, katakan iman timbul oleh karena pendengar akan firman Kristus. Berarti dia dipanggil Tuhan di rencana Allah untuk datang ke sini mendengar itu. Bukan datang ke tempat lain yang mendengar ocehan motivator misalnya kan. Tapi dia datang untuk mendengarkan firman Kristus. Firman Kristus itu adalah Injil keselamatan yang Tuhan beritakan melalui para rasul dan hamba-hamba Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Sudah rencana Tuhan dia datang di sini, apakah dengan ajakan siapapun atau ajakan kita atau kita membawa, memang rencana Tuhan dia mau. Memang rencana Tuhan dia mau datang ke sini. Kalau enggak direncanakan Tuhan, mungkin siapapun membawa masih punya alasan. Ini rencana keselamatan Bapak Saudara. Nanti ada lagi rencana Tuhan untuk menjadikan dia apa? Rencana keselamatan. Karena itu saya bersyukur sekali kalau kita bawa tamu, berarti kalau dia mau datang ke sini, rencana Allah untuk mendengarkan Injil Kristus. Itu kita pikirkan. Iya ya, bisa saja dia menolak saya. Memang siapa saya kan gitu kan? Saya bisa ditolak, tetapi rencana Allah tidak bisa ditolak. Sebab kalau rencana Allah terjadi pada hatinya, dia akan ikut nurut. Atau rencana Allah itu pun dia akan mencari gereja yang memberitakan Injil Kristus kan gitu. Nah, kemudian dia ditentukan dari semula. Ditentukan dia akan datang kepada Allah. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya. Berarti ditentukan gambaran siapa anaknya itu. Anaknya itu kan di situ disebutnya huruf besarnya. Huruf besar berarti anaknya Allah, yaitu Kristus. Berarti menjadi gambaran Kristus. Di mana ketemu gambaran Kristus kalau bukan di gereja, kalau bukan di firman Allah? Mau cari di diskotika ada, mau cari di tempatnya di sana yang tempat demo tidak ada, mau cari di hutan tidak ada. Kalau orang hutannya juga tidak tahu tentang Injil. Berarti adanya di mana? Anak-anak Tuhan yang membicarakan Injil Kristus. Apakah di rumahnya, apakah di gereja seperti ini, atau dalam perkumpulan. Supaya apa? Dia tahu siapa Kristus itu, siapa anaknya itu. Karena Tuhan sudah rencanakan saya mendengar itu, dan Tuhan memang sudah tentukan saya untuk menjadi segambar, menjadi gambaran Kristus. Jadi katakan di situ, selanjutnya, serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dia panggil lagi. Sudah ditentukan dari awal, dipanggil. Hei, kamu sudah saya tentukan mendengarkan Injil Kristus itu dan menjadi segambar dengan Kristus, yaitu keselamatan bersama-sama memiliki Roh Kudus, maka dia dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Sekarang kamu sudah mendengar Injil Kristus, saya benarkan. Bukan karena perbuatan usahamu, bukan karena memang kamu baik-baik, bukan karena engkau setia ke gereja, bukan karena engkau usahamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan karena usahamu berdoa sampai cukir balik, sehingga itu dasar pembenaranmu, tidak. Tetapi memang Allah sudah menentukannya, Allah memanggilnya, dan Allah menjadikan dia mendengar Injil, dan Allah menyelamatkannya, dan Allah membenarkannya. Itulah kasih karunia. Kemudian dikatakan di situ, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kembali ke atas, Bapak Ibu, bagaimana kemuliaan anak-anak Allah itu ada pada kita? Karena memang kita sudah dibenarkan. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia juru selamat kita. Sebab
Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab barang siapa yang mengakui dengan mulutnya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan diselamatkan. Sebab hati yang percaya dibenarkan dan mulut mengaku diselamatkan. Jadi bagaimana kita dibenarkan? Karena kita dipanggil. Bagaimana kita dipanggil? Karena kita ditentukan dari semula. Bagaimana kita sudah ditentukan dari semula? Karena itu rencana Allah bagi kita. Amin. Itu dibolak-balik. Sehingga ketika kita sudah ada dalam Kristus, dan kita sudah memiliki Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita, dimeteraikan sampai dengan akhir zaman, kemuliaan itu ada pada diri kita. Kita bisa merdeka dari perbuatan dosa. Kita bisa merdeka dari perbudakan apapun di dunia. Dan kita bisa menjadi terang pengaruh bagi orang kepada Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebagai kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Engkau sudah merencanakan yang baik bagi kami dari sejak kami tidak paham. Ketika Engkau sudah menyatakan Roh Kudus dalam diri kami, oleh karena kami percaya menerima Engkau Tuhan Juru Selamat, sehingga Engkau menyingkapkan apa menjadi rencana-Mu sebelumnya bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas rencana-Mu bagi kami. Dan kami percaya rencana keselamatan sudah terjadi bagi kami, dan ada rencana-rencana baik bagi kami Tuhan. Hanya karena memang harus kami bersyukur, memohon pertolongan-Mu, menaati-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyaksikan-Mu. Sehingga rancangan-Mu yang baik itu akan semakin nyata bagi kami, akan mengangkat kami dan menjadikan pengaruh baik bagi banyak orang, dan menjadikan saksi-Mu yang membawa banyak orang sesat kepadamu Tuhan. Dan Engkau Allah yang semakin ditinggikan, dimuliakan, dan biarlah kami semakin Engkau kecilkan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kepada kita. Nomor 250. Ya, 250. Tuhan